Hai semuanya, jumpa lagi di channel Nai Cinema. Kalian gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan nyeritain satu film aksi yang seru banget yang berjudul Sisu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film ditunjukkanlah seorang kakek tua yang menemukan benda berwarna kuning saat menggali lubang. Dia coba lagi menggali lebih dalam dan ternyata benda berkilau itu adalah bongkahan emas yang sangat besar. Kakek itu pun hampir jantungan saking bahagianya. Ia hanya bisa menangis. Malamnya ia berniat membawa emas-emas itu ke kota dan menikmati hidup di sana. Sebelum pergi, ia pun mandi dulu di sungai. Terlihat tubuh kakek ini penuh dengan bekas luka. Ternyata kakek ini adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Segera ia mengemasi tasnya lalu pergi ke kota dengan menunggangi kuda. Namun saat di perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok tentara Nazi. Tentara itu mendatangi kakek ini dengan tatapan jahat. Setelah lewat, salah satu tentara mengarahkan senjatanya ke arah kakek itu. Tapi kapten ini menghentikannya, karena ia tahu kakek itu pasti akan mati. Namun kakek itu pun terus melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, ia melihat banyak korban dari kekejaman tentara Nazi yang digantung di tiang-tiang. Kemudian beberapa meter dari sana, ada sekelompok tentara perampok dari Nazi. Sekitar 4 orang yang menjarah isi tas kakek itu. Namun kakek ini bukanlah orang biasa. Dia hajar tentara Nazi itu satu persatu, hanya menggunakan helm. Hitungan detik, ia membunuh beberapa prajurit Nazi yang ingin merampok emasnya. Suara baku tembak itu mengundang tentara Nazi lainnya mendekat. Kakek itu pun langsung memacu kencang dengan kudanya. Tank tentara Nazi terus mengejar, sambil terus menembakkan meriam dan mengarahkannya ke arah kakek itu. Namun kuda berlari sangat kencang, tak ada satupun tembakan yang mengenainya. Akan tetapi saat kakek itu sibuk menghindari tembakan, namun tiba-tiba kuda itu tak sengaja menginjak ranjau. Auto meledak di tempat. Untunglah semua efek ledakannya mengenai kuda, sehingga kakek tua ini bisa selamat. Tapi sekarang di depannya sudah ada tentara Jerman yang menodong senjata. Kemudian di belakangnya ada banyak ranjau. Dan saat ini kakek tua benar-benar terpojok. Namun tidak ada yang melihat kalau ia menyembunyikan sebuah batu di tangannya. Saat penembak jitu menarik pelatuknya, kakek ini pun melempar batu dan meledakkan sebuah ranjau. Ranjau lain pun ikut meledak sehingga menciptakan asap yang menghalangi pandangan tentara-tentara itu. Kemudian kapten pun memerintahkan untuk menembak. Kakek tua itu pun menahan peluru dengan tameng yang sudah ia sediakan dari awal. Ia pun sambil berjalan mundur. Saat tentara itu berhenti menembak, kakek tua itu pun sudah menghilang. Kapten menyuruh 2 prajurit memeriksa ke depan, tapi mereka malah menginjak ranjau dan mati konyol. Untuk memeriksa ada atau tidaknya ranjau, tentara itu menggunakan tawanan ini untuk membuka jalan. Duh, kejem banget ya guys. Kemudian 2 tawanan ini berjalan sambil ketakutan, karena yang mereka lewati adalah ladang ranjau. Untunglah mereka melewati area itu dengan selamat. Di sisi lain, kakek tua tadi bersembunyi di bawah bangkai mobil. Tak lama kemudian, para tentara bergerak ke arahnya. Suara gonggongan anjing membangunkan tidurnya. Kakek ini tahu cepat atau lambat anjing itu akan menemukan keberadaannya. Jadi ia mengguling-menggelinding dan pegangan di bawah truk yang sedang lewat. Nyaris saja ia ditemukan oleh anjing militer itu. Untuk menyamar akan baunya, kakek ini pun mengeluarkan pisau, lalu menusuk tangki minyak truk itu, dan membiarkan tumpahan bensin itu membasahi tubuhnya. Kakek tua itu pun keluar dan berlari menuju tepi sungai. Pergerakannya ketahuan sama pihak tentara di sana. Mereka segera melepas anjing pelacak itu. Anjing yang terlatih berlari mengejar kakek tua itu. Namun sikap kakek itu di luar nalar. Dengan sebatang korek kayu, ia pun membakar tubuhnya sendiri, sehingga membuat anjing-anjing itu langsung ketakutan. Langsung tentara itu dengan cepat menembakinya, namun kakek itu berlari sangat kencang dan terjun ke dalam air. Kapten memerintahkan para prajurit menembak kakek itu sampai mati. Sudah hampir 30 menit, kakek itu pun tak kunjung menimbul untuk mengambil nafas. Prajurit mengira kakek tua itu sudah mati. Kemudian beberapa prajurit diperintahkan menyelam untuk menemukan jasad si kakek. Tapi prajurit itu disembelih oleh si kakek. Seketika air pun berubah menjadi merah.
Prajurit kedua pun turun, hasilnya pun sama, membuat air semakin merah. Prajurit ketiga tak berani lagi masuk ke air dan memilih kabur ke seberang. Belum pun sampai, prajurit itu pun ditembak oleh rekannya sendiri. Meskipun sudah mati, tetapi perahu prajurit itu terus bergerak menuju seberang. Tiba-tiba muncullah kakek itu dengan membopong jasad tentara itu ke seberang. Tentara telah siap menembak dengan senjatanya, sehingga kakek itu pun tertangkap. Saat detik-detik akan sakaratul maut, kakek itu mengayun-ngayunkan tubuhnya lalu menancapkan kakinya ke batang besi untuk menopang badannya agar tak tercekik. Paginya, sebuah pesawat terbang melintas sehingga membuat tiang itu miring dan menjatuhkan tali yang mengikat kakek itu. Melihat atas perlakuan tentara itu kepadanya, membuat ia merasa geram. Jika ia lari, maka hidupnya tak tenang. Ia pun memutuskan untuk balas dendam dan melawan. Langkah pertamanya ialah dengan membebaskan tawanan-tawanan wanita dari mobil tentara ini. Seorang penjaga tiba-tiba aja jatuh tersungkur. Prajurit satu lagi mencoba memeriksa. Tubuhnya pun ditarik jatuh sehingga membuatnya ditabrak tank mereka sendiri. Kakek tua itu berhasil masuk ke dalam truk. Ia membagi-bagikan senjata kepada wanita di sana. Aksi pemberontakan pun dimulai. Dan beginilah jadinya jika emak-emak diberikan senjata, dengan barbar mereka melakukan pemberontakan. Diawali dengan mengambil alih mengendalikan mobil tentara musuh. Ia pun menginjak gas dan menyusul mobil tentara di depannya. Ketika sejajar, emak-emak membuka tirainya dan menembak semua tentara musuh yang sudah menculik mereka, sehingga tak ada satupun tentara di mobil itu yang selamat. Sedangkan si kakek akan mengurus tank yang ada di belakang. Kakek itu pun melompat ke atas tank dengan menggunakan kapa. Ia mencoba menghancurkan pintunya. Lalu si penembak jitu itu pun keluar dan adu mekanik dengan si kakek. Kakek memberi sundulan dan dibalas juga dengan sundulan, sehingga mereka pun jatuh dari sana. Penembak jitu itu pun tak berdaya melawan si kakek. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba ada bentor yang lewat. Hanya dengan tatapan, pengendara bentor itu berhasil ditakutkan. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya. Kakek menaiki bentornya dan kembali mengejar tank itu. Penembak jitu itu telah berpikir dia telah selamat dari si kakek. Namun ternyata ia belum lepas dari penghakiman emak-emak ini. Bos musuh pun mencoba kabur menggunakan pesawat. Saat akan lepas landas, kakek dengan bentornya menghadang dan terus menembak sampai ia kehabisan peluru. Jadi ia mengangkat kapaknya. Pesawat terus melaju dan lepas landas. Bos melihat bentor yang tertinggal di bawah. Ia pun merasa lega. Tapi ia tak sadar kalau kakek itu bergelantung di bawah badan pesawat dengan kapaknya dan berpindah ke roda belakang dan berhasil melubangi pintu dengan kapaknya. Bos sudah menyadari keberadaan si kakek. Kakek itu pun melempar kapaknya untuk menjatuhkan senjata lawan. Namun bos sangatlah kuat. Kakek pun dibuatnya tak berdaya. Saat detik-detik ia akan tumbang, kakek masih bisa berpikir jernih. Merebut tali dan dikaitkan ke sebuah bom dan melepaskannya. Lalu bos itu pun terjatuh dan meledak di tanah. Akhirnya ia pun berhasil menghabisi semua tentara kejam itu. Namun saat ini sang pilot sudah tewas. Pesawat akan terjun dan jatuh. Kakek pun mencari parasut namun tak ada parasut. Kakek hanya bisa menggunakan tali sebagai sabuk pengaman dan mengikat tubuhnya di ekor pesawat dan bersiap untuk benturan keras yang akan ia hadapi. Untungnya pesawat tak meledak karena jatuh di rawa-rawa. Kakek dan kameramen pun berhasil selamat dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video aku. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.